semuanya, kembali lagi di Edusba, Edukasi OSIS MPS SMK BA. Bersama saya Dia Amalia Danila dan teman saya Evelyn Salia. Hari ini kami akan membahas materi tentang kemerdekaan Indonesia, perjuangan, tantangan, dan harapan masa depan. Penasaran dengan kelanjutannya? Yuk kita simak sama-sama. Nah, sebentar lagi kita akan merayakan Hari Kemerdekaan Indonesia yang ke-80 nih. Dalam suasana menyambut Hari Kemerdekaan Indonesia yang ke-80 ini, jika dibayangkan, ternyata negara kita tercinta ini sudah tua loh ya teman-teman. Untuk mengenang masa-masa pada era kemerdekaan, yuk kita kulik lebih dalam mengenai sejarah kemerdekaan Indonesia. Sejarah singkat kemerdekaan Indonesia bermula dari Jepang yang telah menyerah tanpa syarat kepada sekutu setelah kota Hiroshima dan Nagasaki dibom oleh Amerika Serikat pada tanggal 15 Agustus 1945. Berita tersebut disampaikan oleh radio British Broadcast Corporation yang didengarkan oleh pejuang muda yang segera mendesak Soekarno dan Hatta untuk memanfaatkan momentum tersebut untuk memproklamasikan kemerdekaan Indonesia. Nah, desakan ini memicu perdebatan antara golongan muda dan golongan tua dikarenakan belum ada pernyataan resmi dari Jepang. Sedangkan golongan tua telah meminta untuk menunggu hingga 24 Agustus 1945. Nah, pada 15 Agustus 1945, Soekarno dan Hatta di bawah koordinasi Sukarni, Khairul Saleh dan Wikana dibawa ke Rengas Dengklok dengan harapan untuk mempercepat kemerdekaan. Kemudian, Soekarno dan Hatta dibawa kembali oleh Ahmad Subarjo dengan jaminan bahwa proklamasi akan dilanjutkan besok hari. Malam itu, mereka berkumpul di rumah Laksamana Takashi Maeda untuk membahas masalah tersebut. Pada tanggal 17 Agustus 1945, pada jam 3 pagi, naskah proklamasi yang terdiri dari 2 alinea resmi diselesaikan dalam waktu 2 jam. Naskah tersebut kemudian diserahkan kepada Sayuti Melik untuk diketik di bawah pendampingan Baharudin Muhammadiyah. Setelah selesai, naskah ditandatangani oleh Soekarno. Beberapa jam kemudian, tepat pada pukul 10 waktu Indonesia Barat, naskah dibacakan di rumah Soekarno di Jalan Pegangsaan Timur nomor 56 dan disebarkan secara luas. Seiring berkembangnya teknologi dan waktu yang silih berganti, semakin banyak terdapat isu-isu miris tentang negara kita tercinta ini. Salah satunya, pertama, kasus korupsi yang dilakukan oleh Thomas Tirkasi Lembong atau yang lebih dikenal dengan Tom Lembong, mantan Menteri Perdagangan. Tom Lembong berhasil divonis 4,5 tahun penjara akibat kasus korupsi gula kristal putih. Akan tetapi, Tom Lembong berhasil bebas lewat abolisi yang disetujui DPRD lewat permintaan Presiden Prabowo Subianto. Adapun kasus di rumah doa umat Kristen di Padang, 2 anak terluka dan 9 orang ditahan. Pendeta Gereja Kristen Setia Indonesia mengatakan bahwa kejadian tersebut berlangsung tiba-tiba. Menurutnya, orang-orang membawa kayu, melempar batu, membawa pisau dan bersorak bubarkan ke rumah doa tersebut. Rumah tersebut didirikan dengan tujuan untuk memberikan pendidikan agama Kristen kepada anak-anak yang menimba ilmu di sekolah negeri, dikarenakan di sekolah tersebut tidak diajarkan pendidikan agama Kristen di lingkungan sekolah. Ketiga, terdapat kasus kekerasan dan pelecehan terhadap seorang anak yang dilakukan oleh seorang buruh tebu berinisial H berusia 42 tahun. Beliau telah ditetapkan menjadi tersangka akibat kasus pemerkosaan dan pembunuhan terhadap seorang anak berinisial R berusia 9 tahun. Korban berinisial R ditemukan tak bernyawa di dalam sebuah bedeng Minggu 22 Juli 2025. Korban R awalnya dijanjikan akan diberikan bakwan, akan tetapi pelaku melakukan kekerasan yang menyebabkan korban berinisial R ini meninggal dunia, ungkap Kasat Reskrim Polres Tulang Bawang Ajun Komisaris Polisi Nafarif Kurniawan 23 Juli 2025. Adapun kasus terakhir di bidang pendidikan, Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi pada tanggal 15 Juli 2025. Kejaksaan Agung menetapkan ada 4 tersangka. Keempatnya diduga menyusun petunjuk teknis yang dimana secara sengaja mengarahkan ke perangkat platform PFAS, yang dimana tidak
memperhatikan efektivitas penggunaan di lapangan. Hal ini menyebabkan proyek tidak tepat sasaran dan juga syarat penyimpangan, yang dimana menyebabkan kerugian keuangan negara mencapai 1,98 triliun. Nah, dari banyaknya isu miris tersebut, kita dapat mengambil makna bahwasanya negara kita juga memiliki banyak hal baik dan positif, seperti menurunnya angka kemiskinan, Kenaikan angka ekspor, sumber daya alam yang semakin melimpah, pertumbuhan ekonomi yang semakin meningkat, dan pembangunan infrastruktur yang mulai merata. serta kita akan melaksanakan Hari Kemerdekaan Indonesia. Nah, untuk mengingat Hari Kemerdekaan Indonesia yang ke-80 ini, Bersatu berdaulat, rakyat sejahtera, Indonesia maju. marilah kita mewujudkan negara Indonesia yang maju dan lebih baik lagi. Sebagai generasi muda penerus bangsa, generasi pelajar Pancasila, maka dari itu kita harus menjaga persatuan, mengatasi tantangan, dan mengisi kemerdekaan dengan prestasi, inovasi, dan semangat demi Indonesia yang maju dan sejahtera. Kemerdekaan adalah kesempatan. Generasi muda adalah kuncinya. Mari kita wujudkan negara Indonesia yang bukan hanya merdeka, tapi juga maju dan membanggakan dunia. Demikian materi yang dapat kami sampaikan. Semoga bermanfaat untuk kita semua. Mohon maaf apabila terdapat salah kata. Kami dari Edusba pamit undur diri. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.